Salam PKN, bertemu kembali di materi PKN kelas 12 KD 3.3.4 dengan judul Perimbangan Kekuasaan Pemerintah Pusat dan Daerah. Next, ikuti materi pembelajaran berikut ini. Pemerintah pusat dan daerah. Pengertian pemerintahan. Secara etimologis, kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut. Mendapat awalan P menjadi kata perintah berarti badan atau organ elit yang melaksanakan pekerjaan, mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan. Mendapatkan akhiran an menjadi kata pemerintahan berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Unsur-unsur yang terkandung di dalam kata dasar perintah antara lain. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah dan yang diperintah. Ada wewenang atau memberi perintah. Keharusan, yaitu kewajiban melaksanakan perintah yang sah. Antara pihak yang memerintah dan yang diberi perintah, terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal. Definisi pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan definisi pemerintah daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Apakah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat? Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan justisi, urusan agama, dan urusan moneter. Kewenangan pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada kewenangan yang bersifat wajib dan yang bersifat pilihan. Baik, kita lanjut dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. 1. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan presiden, di mana urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan presiden. 2. Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten, kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Artinya bahwa hubungan presiden dengan gubernur dan bupati wali kota bersifat hierarkis, dan hubungan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan bupati wali kota juga bersifat hierarkis. Mari kita lihat hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Nah, negara tentunya dipimpin dan dikepalai oleh seorang presiden. Presiden membawahi menteri-menteri negara dan lembaga-lembaga pemerintah negara. Presiden juga mempunyai hubungan kewenangan, hubungan perimbangan keuangan, hubungan pembinaan dan pengawasan pengendalian, hubungan fasilitas mediasi dan penyelesaian perselisihan, hubungan koordinasi dan kerjasama. Dan semuanya ini bisa dilimpahkan kepada gubernur kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten, dan juga boleh dilimpahkan kepada pemerintah desa. Hubungan pemerintah pusat dan daerah ini
di mana pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat, dan dengan pemerintahan daerah lainnya, hubungan tersebut menjadi hubungan wewenang pemerintah wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Apakah yang menjadi wewenang pemerintah pusat? Urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah meliputi sebagai berikut: A. Urusan politik luar negeri. B. Urusan pertahanan. C. Urusan keamanan. D. Urusan justisi. E. Urusan agama. F. Urusan moneter. Ada 4 azas hukum hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, azas sentralisasi. Itu adalah suatu pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara yang segala sesuatunya langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat sendiri, termasuk kekuasaan pemerintah daerah, dan tidak melakukan pembagian tugas. 1. Keuntungan azas ini adalah dapat menghemat biaya, adanya persatuan dan kesatuan, adanya kemajuan yang merata. Sedangkan kelemahannya adalah birokrasi tidak efisiensi, demokrasi terlambat, daerah tidak diberi tanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri. Dan yang berikutnya adalah nanti kita lanjutkan. Baik, demikianlah materi pelajaran yang bisa disampaikan. Dan di atas sudah disampaikan ada 4 azas hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang telah disampaikan adalah azas yang pertama, yaitu azas sentralisasi. Yang menjadi tugas berikutnya adalah jelaskanlah 3 azas berikutnya secara luas dan lebih terperinci, baik keuntungannya maupun kelemahannya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di materi pelajaran berikutnya. Tetap semangat.